khotbah seri saya yang keempat saat ini, yaitu tentang doa Bapa kami yang terambil di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 dengan tema Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita baca Matius 6 ayat 5 sampai 15. Sebaiknya kita baca secara silih berganti. Yang pertama dibacakan oleh kaum wanita, yang ayat yang kelima. Yang ayat keenam dibacakan kaum pria. Mohon dibaca dengan suara yang keras, yang kompak. Matius 6 ayat 5, wanita lebih dulu. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oh, haleluya. Berbahagialah saudara dan saya yang selalu rindu hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Karena hidup yang dipimpin firman Tuhan adalah hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang benar, hidup yang sejati. Di luar dari firman Tuhan, saya pastikan hidup kita keliru, salah, dan menyengsarakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini mayoritas manusia di muka bumi ini dikuasai oleh spirit postmodern. Apa itu posmo? Ringkasnya, suatu spirit suka-sukaku, di mana ada pagar, di situ harus dirobohkan. Di mana ada pondasi, di situ harus dihancurkan. Kebenaran itu bukan dicari, tetapi kebenaran itu diciptakan menurut kehendak dirinya sendiri. Ini roh atau spirit posmo. Kalau saudara rajin ikut acara ILC, seringkali yang sering diundang yang top, yang dinamakan orang suka sebut filsuf. Menurut saya bukan filsuf, ya. Dia suka nyinyir dan mempersalahkan semua yang dia tidak suka. Pemerintah tidak pernah benar. Semua salah kalau dia bicara, dia yang paling benar. Nah, ini orang yang suka pakai filosofi postmodern. Kebenaran tidak dicari. Berarti kebenaran itu ada pada dirinya. Dia bisa buat kebenaran itu menurut standar dia. Ini hati-hati nih. Ini roh posmo sudah menguasai bumi ini. Itu sebabnya kalau ada pagar, runtuhkan. Ada pondasi, cabut.
Manusia tidak mau diatur oleh otoritas. Kita bisa lihat hari ini bagaimana negara kita. Undang-undang dilawan. Yang bagus dilawan. Aparat dilempari batu, lempar molotov, dibakar, disiram bensin, dibakar. Orang nggak takut. Karena orang pikir ini demokrasi. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ini kekeliruan yang sangat besar. Mengerikan, saudara-saudara, kita hidup di zaman posmo ini. Anak-anak banyak sekarang melawan orang tua. Gak takut kepada otoritas orang tua, apalagi otoritas Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, ini spirit posmo. Semua menurut dia. Tetapi jangan salah. Zaman posmo ini bukan sekarang. Sebenarnya zaman posmo ini, ribuan tahun yang lampau zaman posmo ini sudah ada. Saudara percaya tidak? Kita bisa berselancar ke kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan Hakim-Hakim 21 ayat 25 itu dijelaskan. Kalau tidak percaya mari kita baca. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang. Itu Hakim-Hakim ditulis ribuan tahun yang lampau. Jadi zaman posmo itu bukan sekarang. Sudah ada dari dulu. Tidak ada raja, tidak ada otoritas, maka setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bagaimana bisa manusia berdosa melakukan kebenaran menurut pandangannya sendiri? Ini kita harus akui. Kita tidak punya kebenaran. Manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak punya kebenaran. Yang dia punya adalah ketidakbenaran. Di negeri kita sendiri, meskipun ada sila pertama, saudara-saudara, ketuhanan yang Maha Esa, tapi kebanyakan orang punya gaya hidup posmo. Mereka berbuat seperti yang dikatakan Hakim-Hakim tadi. Berbuat menurut kebenarannya sendiri. Orang mau cari kekayaan, pakai caranya. Bukan pakai undang-undang, aturan yang berlaku. Hari ini kita bersyukur, pemerintah kita dalam sejarah membuat undang-undang Omnibus Law. Walaupun tidak sempurna, tapi itu sudah sangat membantu. Karena puluhan tahun Indonesia itu punya undang-undang banyak yang saling tumpang tindih di mana-mana. Antara pusat dan daerah. Tumpang tindih. Orang mau bikin usaha itu bisa bertahun-tahun baru surat keluar izin usaha. Dan keluar duit banyak. Jadi saya sependapat dengan Profesor Romli yang mengatakan undang-undang Omnibus Law ini justru menyengsarakan mafia. Saya akui itu 100%. Yang ngamuk-ngamuk ini mafia-mafia yang kehilangan pekerjaan. Coba buktikan pakar-pakar yang mengatakan undang-undang ini menyengsarakan pekerja dan rakyat. Nggak ada. Bangsa kita ini gampang diprovokasi. Bangsa kita ini mudah ditipu. Karena pikiran kebanyakan orang kita itu masih sangat lemah. Jadi apa yang disampaikan dipercayai cepat. Sayangnya pemerintah tidak suka cepat-cepat mensosialisasikan sehingga yang benar itu lambat ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Yang duluan ada di masyarakat hoax, tipu. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Jadi kita mau belajar hari ini
Firman Tuhan yang diajarkan di dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu. Itu indah sekali. Sangat indah. Kenapa indah? Kita akan lihat pelan-pelan. Mengapa kita wajib berdoa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti... Di mana saudara-saudara? Di surga. Di surga. Saya selalu pakai istilah ini. Saya belum pernah dengar. Dan saya baca-baca buku, belum ada istilah ini. Yaitu apa? Menyurgakan bumi. Menyurgakan bumi. Jadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu meminta supaya kehendak Tuhan itu berlaku di bumi ini. Nah, kenapa? Kenapa harus kehendak Tuhan? Wah, ini orang-orang ateis, orang-orang kosmo, orang-orang yang punya filosofi yang tadi saya sebutkan itu. Mana besar? Kenapa harus kehendak yang otoritas di luar saya yang harus terjadi? Harus kehendak saya. Wah, ini kesombongan manusia yang tiada taranya. Apa itu saudara-saudara? Kalau kita baca dalam lembaran pertama Alkitab, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, dijelaskan indah sekali di sana seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini indah sekali saudara-saudara. Ada dua hal mendasar yang substansi, yang esensi dari ayat ini. Yang pertama apa saudara? Dari ayat ini kita menemukan bahwa manusia itu sebagai makhluk ciptaan. Artinya apa? Jelas, sebagai ciptaan, kita ini bukan milik kita sendiri. Ada yang menciptakan, ada pemiliknya, ada penciptanya. Ingat, jangan jadi orang lupa daratan, lupa diri, dan tidak tahu diri. Kita ini ciptaan, berarti ada pencipta yang melampaui kita. Pernahkah kita menyadari ini? Saya kadang-kadang berdoa itu bisa meneteskan air mata karena saya mengingat, dulu saya ada di mana? Nggak ada. Kok sekarang ada? Siapa yang bikin saya? Oh haleluya saudara. Kalau kita mengingat itu, kita jadi tahu diri. Bahkan kita bisa jadi rendah hati. Karena ada pencipta kita. Itu yang harus kita ingat. Kalau ada pencipta, berarti saya tidak punya otoritas untuk mengejar ambisi pribadi saya. Yang saya kejar harus menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang saya kejar. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang saya kejar. Itu yang kita harus mengerti. Kita bukan pemilik diri kita saudara-saudara. Walaupun dalam faktanya kita mau makan, kita mau tidur, itu suka-suka kita. Tapi secara ontologis, secara kebenaran yang sejati, kita bukan milik kita saudara. Sebagai ciptaan kita tidak bisa seenaknya melakukan kehendak kita. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang datang menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal melalui Yesus Kristus. Maka kita bukan milik kita lagi, tapi milik Sang Penebus, yaitu Yesus. Artinya apa? Artinya kita yang sudah ditebus harus dan wajib hidup seturut dengan kehendak Sang Penebus.
Kalau kita sudah menemukan ini, berarti kita sudah menemukan tujuan hidup yang sejati. Kalau kita masih mengejar cita-cita pribadi kita, kita belum menjadi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan ini sangat berbahaya. Hal menarik yang kedua apa saudara? Dari perikop Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa manusia bukan sekedar makhluk ciptaan, tetapi dia juga makhluk pribadi. Ini menarik sekali. Waktu Allah menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia, Allah sadar, Allah memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Ada kebebasan pada diri kita. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Inilah anugerah yang besar sekali yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengekspresikan potensi kecintaannya pada Tuhan yang menciptakan dirinya. Ada kehendak bebas yang sengaja diberikan Tuhan kepada kita sebagai kesempatan supaya kita mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi klop saudara-saudara, kita sebagai ciptaan, kita sebagai pribadi. Jadi waktu kita mencintai Tuhan, kita bukan robot. Benar-benar keluar dari kehidupan kita untuk mengasihi Dia. Kalau Tuhan itu hanya mau bikin kita sebagai robot, maka kita itu hanya pura-pura saja mencintai Tuhan. Karena sudah diatur oleh Tuhan. Kita mau tidak mau harus mengasihi Dia. Tidak saudara. Kita mengasihi Dia karena ada kesadaran. Ada potensi yang indah di dalam hidup kita, yaitu ada kemampuan untuk mengasihi Dia. Jadi ketika manusia menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya, ia betul-betul keluar dari hidup pribadinya yang rela. Bukan karena dipaksa seperti robot. Nah, ini penting sekali. Mengapa kita melakukan kehendak Tuhan? Leon Morris menjelaskan demikian tentang kehendak. Dia katakan, kehendak kita atau kehendak itu bisa menunjuk yang pertama, tindakan menghendaki. Dalam Roma 1 ayat 10. Hal yang kedua, kehendak bisa menunjuk pada hal yang dikehendaki terjadi, yang dijadikan baik oleh orang itu sendiri, seperti yang tercatat dalam Efesus 1 ayat 9, maupun oleh orang lain. Matius 21 ayat 31. Nah, poin kedua inilah yang dimaksud dengan kehendak. Jadi doa Bapa kami ingin kehendak Allah itu jadi secara sempurna, baik melalui ciptaannya maupun oleh tindakan Allah sendiri. Jadi si pendoa tidak hanya menerima secara pasif, tetapi aktif, mengaitkan diri kita dengan penggenapan maksud ilahi tadi. Jika kita berdoa seperti itu, kita harus hidup seperti itu. Makanya dalam doa saya katakan, kita berhutang. Waktu kita menyanyi, aku mau menyenangkan Tuhan, jangan seenaknya menyanyi. Itu utang kita. Waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita berhutang, kita mau menjalankan kehendak Tuhan. Amin, saudara? Amin. Ini harus kita mengerti. Karena itu tidak sembarangan orang menyanyi. Gak bisa sembarangan. Harga dari mendoakan doa seperti ini bisa dilihat saat kita merenungkan doa Yesus di Taman Getsemani, saudara-saudara. Di sorga, kehendak Allah terlaksana secara sempurna. Karena tidak ada yang dapat menghambat. Doa Bapa kami mendambakan situasi serupa di bumi ini, di sini. Ini yang penting yang pertama. Kita menjalankan kehendak Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi kita harus kejar kehendak Tuhan itu. Bukan kehendak pribadi. Tidak salah saudara dan saya ingin terkenal. Tidak salah saudara ingin kaya. Tidak salah saudara itu hidup baik. Tapi kalau semuanya itu di luar dari kehendak Tuhan, nonsens. Untuk apa kita bekerja kalau kita tidak menjalankan kehendak Tuhan? Untuk apa kita kaya kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk apa kita bertalenta
tapi kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, gak ada artinya. Jadi Tuhan menghendaki kita melakukan kehendak Tuhan. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Mazmur 27 ayat 8 berkata, carilah wajahku. Dan di Mazmur 70 ayat 5 berkata, biarlah bergirang dan bersuka cita semua orang yang mencari Engkau. Bahkan kitab Sefanya 2 ayat 3 berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan harus dicari. Bukan dia datang sendiri, saudara-saudara. Ada perjuangan. Orang harus berjuang dan berusaha terus-menerus mencari kehendak Tuhan. Harus ada kerinduan terdalam untuk mencari kehendak Tuhan. Karena di dalam benak dan hatinya, kalau mendapatkan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Orang beriman tidak pemalas untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Kita sudah bahas dalam misi kita, penjelasan dalam khotbah kemarin tentang misi gereja kita. Dalam Esra 7 ayat 10 dikatakan, Esra bertekad untuk mempelajari Taurat Tuhan. Nah, kalau kita tidak belajar mendapatkan kehendak Tuhan, hidup kita menjadi aneh, saudara. Perhatikan, kalau orang itu tidak hidup dalam kehendak Tuhan, hidup jadi aneh-aneh. Orang benar bisa kita anggap salah. Orang baik bisa kita anggap jahat. Saudara, jangan main-main. Hidup tanpa menjalankan kehendak Tuhan, kita bisa menjadi manusia alien. Tahu alien? Manusia dari planet mana kita ini? Jadi aneh. Kalau kita tidak menjalankan firman Tuhan, tidak menjalankan kehendak Tuhan, kita jadi aneh-aneh, saudara. Kenapa aneh-aneh? Ya karena kita tidak sesuai dengan maksud ciptaan Tuhan. Kita bisa bilang terang itu gelap. Yang manis kita bisa bilang pahit. Itulah orang yang hidup tanpa kehendak Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Yesaya 5 ayat 20 berkata apa? Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini orang yang tidak menjalankan kehendak Tuhan begini. Terbalik-balik hidupnya. Yang manis dibilang pahit. Yang pahit dibilang manis. Yang benar dibilang salah. Yang salah menjadi benar. Nah ini rahasia kita hidup di dalam dunia ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita jadi orang yang kontradiksi, yang aneh-aneh, saudara. Kemarin saya membuat sebuah pernyataan, ya kemarin beberapa hari lalu, karena saya melihat kondisi demo penolakan Omnibus Law. Saya seringkali terpikirkan itu. Dan saya menulis pernyataan ini. Pemimpin partai politik dan organisasi apapun yang memanfaatkan rakyat dungu ikut demo di tengah-tengah wabah COVID-19 yang begitu mematikan adalah manusia biadab yang paling biadab dalam dunia kebiadaban. Karena mereka secara sadar rela membunuh para pendemo dan keluarganya serta masyarakat luas. Militer dan polisi bergeming atau negara ini runtuh karena wabah terus membunuh rakyatnya dengan COVID-19 dan depresi ekonomi. Saudara-saudara, gara-gara pernyataan ini saya disepak lagi dari grup WhatsApp. Jadi saya spesialis di sepak. WhatsApp grup pendeta semuanya di salah satu organisasi persekutuan di Bandung ini, persekutuan Kristen, saudara. Sebelum di-remove, saudara, ada seorang pendeta menanggapi bahwa saya jangan mengirimkan artikel yang menggunakan kata-kata yang tidak membangun.
Lalu dia mengutip ayat dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus kamu memberi jawab kepada setiap orang. Saya balik bertanya saudara-saudara. Bro, kasih contohnya. Kalimat mana yang tidak membangun? Coba kita bahas secara teologis. Di mana pernyataan saya yang salah? Bagaimana kalau Yesus menegur orang yang munafik, yang salah, dia katakan, "Hai ular beludak." Jawabannya ngalor ngidul, saudara. Nggak kena. Jauh panggang dari api, lain gatal, lain garuk. Kemudian saya tulis begini. Mungkin Anda belum paham arti kata biadab. Sehingga salah dan gagal paham. Dan Anda kebakaran jenggot. Saudara, seketika saya langsung disepak, diremove. Saya tidak bisa lagi menjawab. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara juga dengar tadi itu sakit sekali ya bahasanya. Orang atau pemimpin partai atau pemimpin organisasi yang secara sengaja memanfaatkan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mengerti, untuk demo di saat-saat sekarang. Pemerintah itu mengeluarkan mungkin sudah ribuan triliun uang supaya manusia sehat, manusia Indonesia tidak kena penyakit. Mereka los orang begitu banyak dan sengaja membuat klaster-klaster baru. Itu cocoknya dibilang apa? Biadab. Biadab. Kata biadab itu apa artinya? Tidak beradab. Tidak beradab. Syafi'i Ma'arif, mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah, itu menjelaskan bagus sekali. Dia bilang kata biadab itu dari dua kata, dari bahasa Persia. Bi, tidak. Adab, tata krama. Jadi tidak ada tata krama. Makanya dia pernah marah sekali waktu pilpres yang lalu. Si Neno Warisman itu buat puisi. Apa dia bilang, saudara-saudara? Ya Allah, jangan tinggalkan kami dan menangkan kami. Jika Engkau tidak memenangkan kami, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang akan menyembahmu. Apa yang dijawab? Apa jawaban dari Syafi'i Ma'arif? Itu doa biadab. Doa biadab. Hanya berdoa saja, menyebut-nyebut Tuhan dengan cara yang salah untuk kepentingan pribadi. Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan itu tindakan doa biadab. Bila hanya berdoa membawa-bawa Tuhan saja dalam pemilu bisa disebut oleh Buya sebagai tindakan biadab, betapa lebih mengerikan lagi kalau ada pemimpin-pemimpin di negeri ini, tokoh-tokoh ini, dalam kondisi bangsa kita ini sudah habis-habisan, sudah jor-joran pemerintah mengeluarkan dana ratusan triliun, mungkin ribuan triliun, supaya corona ini bisa mereda. Tiba-tiba orang bisa demo ribuan orang. Apa itu tidak akan menimbulkan potensi untuk membuat penyakit baru, klaster baru? Dan kapan akan berakhir Indonesia dengan corona? Kalau mereka tidak bisa menahan birahi mereka untuk berkuasa, untuk merusak bangsa ini. Kata apa yang paling tepat? Menurut saya final, itu biadab. Mungkin mereka heran, ada pendeta kok ngomong biadab. Ya itu bahasanya yang paling tepat. Tidak ada lagi kata yang paling tepat. Itu biadab. Coba kalau saya periksa diri di rumah sakit. Saya ini positif corona, positif COVID-19. Misalnya, jangan doakan ya. Tiba-tiba saya datang sama Pak JJ.
Selamat sore Pak. Kemudian saya cipiki. Saya tahu saya ini ada corona. Saya mau tanya, tindakan saya ini biadab atau tidak? Biadab. Saya sengaja membunuh teman baik saya. Saya sengaja merusak kehidupannya. Nah, Yesus, saudara-saudara, luar biasa. Dia katakan bagaimana kepada orang-orang yang suka menyesatkan orang. Pernah ingat Yesus waktu bercakap-cakap, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang suka bohong, munafik, kata dan perbuatan berbalik punggung. Apa Yesus bilang? Harus banyak baca Alkitab ya dan hafal ini. Lukas 17 ayat 2. Coba kita baca. Lukas 17 ayat 2. Lukas 17 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Kalau menurut Tuhan Yesus, orang-orang yang menyesatkan, maksudnya membodohi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Saudara lihat itu video-video yang beredar sekarang. Ditanya, kamu protes undang-undang Omnibus Law itu, apanya yang kamu protes? Nggak ngerti, nggak tahu. Tapi membakar, melempar aparat polisi, tentara yang sudah setengah mati, capek-capek, dilemparin batu, pecah kepala. Nah, siapa otaknya ini? Nah, orang-orang yang suka membodohi, menyesatkan orang-orang lemah itu, kalau di hadapan Yesus, Yesus akan bilang, ikat lehernya, ikat batu kilangan, tenggelamkan di dalam laut. Lebih ngeri dari kata biadab. Ini mengerikan bangsa kita, saudara-saudara. Sangat mengerikan. Itu sebabnya Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi nggak ada artinya. Tapi kalau teguran yang nyata-nyata untuk kebaikan orang, itu the best. Karena membuat orang itu tidak binasa. Amsal 29 ayat 1 berkata, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang sudah bersalah, berdosa, berbahaya sekali, dan saudara diam, saudara yang berdosa, saudara dan saya berdosa. Kalau kita lihat orang sudah salah, sudah berdosa, jangan sampai dia binasa. Cepat-cepat beritahu, tegur, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ini tugas saya. Karena itu saya suka menulis, dan banyak orang tidak suka dengan bahasa-bahasa saya dan tulisan-tulisan saya. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tidak pernah bertanggung jawab kepada manusia. Karena Tuhan taruh di hati ini kepekaan untuk melihat situasi dan memberikan teguran-teguran dan komentar-komentar. Saudara-saudara, kita harus mencari kehendak Tuhan, bukan menciptakan kehendak sendiri. Terkadang ada orang Kristen meminta tanda untuk mencari kehendak Tuhan. Seperti Gideon minta tanda, saudara-saudara, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17. Ada juga orang sering berkata, Tuhan bilang pada saya begini, begono, begana. Bisa pakai nama Tuhan, Tuhan bilang kepada saya. Saudara perhatikan, kalau ada orang-orang khotbah kan sering ada orang, ada pendeta atau ada penginjil yang berkata, Tuhan bilang pada saya. Pertanyaannya, bagaimana dan kapan Tuhan bilang sama kamu? Menghayal kali. Nah, Bu Gembala bilang menghayal. Halusinasi dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Kita harus berhati-hati. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang, kepada pendeta, kepada penginjil, kepada hamba Tuhan. Terlalu mudah mengklaim kehendak Tuhan itu dinyatakan melalui tanda ini dan itu. Melalui klaim
Tuhan berbicara kepada saya ini dan itu. Jangan-jangan kita sedang berhalusinasi, saudara. Sedang bermimpi dan berhayal dengan diri sendiri. Kemudian kita bilang, Tuhan bilang kepada saya, atau Tuhan memberi tanda kepada saya. Kita harus berhati-hati, saudara. Banyak sekali pendeta yang begini, saudara. Gak tahu. Barangkali supaya popularitasnya naik. Kalau jadi pendeta yang biasa-biasa, yang tidak kontroversi, tidak puas dia. Jadi bikin kontroversi. Saya naik turun ke sorga. Wah, itu banyak yang senang. Kalau saudara saya sempat bicara begitu, saudara gak usah lagi jadi jemaat, pulang tinggalkan gereja ini. Kalau saya pernah ngomong seperti itu, saya naik ke sorga, saudara tinggalkan. Ini pendeta palsu, pendeta pembohong. Atau bilang, saya diperintahkan Yesus untuk menengking corona, menengking resesi. Gak usah percaya. Karena itu sudah terbukti. Corona masih ada sampai hari ini. Resesi masih ada sampai hari ini. Bahkan timbul demonstrasi di mana-mana, tambah banyak corona lagi. Kapan dan di mana Yesus bicara sama dia? Mengerikan, saudara. Kadang-kadang saya menangis, Tuhan. Kasihani teman-teman saya, korps saya sebagai pendeta. Begitu mudah orang mengatasnamakan nama Tuhan berbicara. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini cara mencari kehendak Tuhan. Berseru di saat-saat kita susah dan sengsara. Berseru, nangis, cari Tuhan. Saya bersyukur banyak masalah Tuhan izinkan menghantam hidup saya. Tahun lalu sampai tahun ini, saya bersyukur. Kalau Tuhan tidak izinkan saya menghadapi persoalan, saya tidak pernah berdoa sujud di hadapan Tuhan. Saya baru merasakan keindahan berdoa sujud di hadapan Tuhan. Benar-benar sujud. Saya berdoa supaya jangan hitam jidat saya. Nanti dibilang saya ustaz. Tapi saya bersyukur saya bisa merasakan bagaimana itu. Bagaimana itu hancur hati di hadapan Tuhan. Baru saya mengalami itu ketika saya menghadapi persoalan yang berat. Tempat saya bersujud adalah kamar mandi saya. Hampir setiap saya mandi, saya bersihkan dulu, saya cuci. Dan saya menyembah. Mungkin orang bilang itu tempat yang kotor, saya nggak peduli. Tapi saya mengatakan, Tuhan ini saya. Saya tersungkur. Saya mau menyembah-Mu di kaki-Mu. Karena Engkau Tuhan, Engkau pencipta, Engkau pemelihara, Engkau penyelamat dan penebusku. Engkau Tuhan, Engkau juru selamat. Engkau penasihat yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Aku ini debu, aku ini cacing, aku ini ulat. Saya bersyukur saya menyadari diri saya di hadapan Tuhan. Dulu enggak, walaupun sudah jadi pendeta, merasa hebat, tahu firman Tuhan, banyak baca buku, lebih tahu daripada orang. Tuhan hajar dengan masalah, Tuhan membuka semua di dalam hidup saya. Sekarang saya tahu saya tidak ada apa-apa. Karena itu saya berani menyampaikan firman Tuhan dan saya tidak pernah takut diancam oleh orang siapapun. Saya mengajak kita semua untuk sampai kepada titik ini, saudara. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita harus sujud berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu cara mencari kehendak Tuhan. Orang selalu datang kepada saya kalau ada masalah.
Mereka bilang, bagaimana ini saya sudah stres, saya tidak tahu jalan keluar. Saya bilang, berseru, sujud tersungkur di bawah kaki Yesus. Hanya dengan cara begitu kita akan tahu firman Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak mau menyia-nyiakan anaknya yang datang tersungkur di hadapan Tuhan. Satu kali saya berkomunikasi dengan Juan. Saya ada sedikit pergumulan dan perbedaan pendapat. Yang saya tidak bisa lupa. Setelah saya menasihati dan dia berbicara, kemudian dia kasih begini, saya maafkan saya Pak. Saya menangis, saudara. Dia mengatakan maafkan saya sambil dia membungkuk. Saya menangis. Kalau kita di hadapan Tuhan seperti itu sungguh-sungguh, kita mengaku salah dan kita berdoa, kita sujud, Tuhan mengangkat kita. Tuhan mengangkat saudara dan saya. Dan Tuhan menjadikan saudara orang yang dipakai Tuhan. Kalau kekristenan kita tidak pernah sujud dan tersungkur kepada Tuhan, menghormati Tuhan, kita belum jadi orang Kristen. Belum jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Belajar untuk menghormati Tuhan, saudara. Benar-benar sujud, saudara. Dan saudara sadar bahwa kita tidak mampu, kita bersalah, kita berdosa. Kita akan menemukan kehendak Tuhan di sana. Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Ini jalan yang terbaik dan yang terpercaya, saudara. Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Melalui sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin mengerti jalan hidup ini. Tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan kalau kita sama sekali tidak baca firman Tuhan. Saya tantang kepada saudara-saudara. Saya membuat renungan itu selama 5 tahun dengan hati yang sungguh-sungguh supaya jemaat itu bisa belajar firman. Memang saya tidak pernah bertanya, kalian baca atau tidak, karena saya tidak mau tanya. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah baca dan tidak pernah menghargai apa yang saya tulis, saudara kehilangan banyak berkat. Karena itu saya doakan sungguh-sungguh, keluar dari hati saya yang dalam. Tidak pernah orang lain mengetik, saya sendiri mengetik. Karena saya punya kerinduan, supaya seluruh jemaat itu belajar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kenapa kita harus berdoa, jadilah kehendak-Mu? Karena kita ini bukan milik kita, kita diciptakan. Dan kita adalah pribadi yang Tuhan rindu sekali menunggu setiap hari kita datang kepada Dia untuk menyatakan, Tuhan, aku mau menjalankan kehendak-Mu. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Saudara-saudara, dikisahkan dalam Matius 16 ayat 21-24 begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Petrus berpikir, pikirannya dan kehendaknya itu yang terbaik buat Yesus. Nonsens. Menurut Petrus, Yesus tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk dibinasakan di sana. Tapi agenda Yesus harus pergi ke Yerusalem karena di sanalah dia harus disiksa dan mati demi menyelamatkan manusia berdosa, saudara dan saya. Kehendak Tuhan itu yang terbaik dan sempurna. Kehendak manusia begitu dangkal, hanya untuk memikirkan kepentingan-kepentingan fana di dunia ini saja. Itulah menjadi sangat penting mengapa kita harus berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya, itu ibarat makanan, saudara. Kalau makanan artinya apa? Berarti setiap hari harus makan, harus kontinu dan teratur. Kalau tidak sakit mah. Jadi makanan itu harus setiap hari dan teratur kita makan. Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah itu tidak pernah berhenti dan harus teratur, saudara-saudara. Tidak ada orang yang makan secara serampangan, saudara. Makan kenyang-kenyang hari ini, nanti 1 minggu kemudian kita makan lagi. Tadi malam baru makan ayam di tempatnya Ibu Betty. Kalau begitu minggu depan lagi baru pergi sana makan lagi, saudara. Jadi 1 minggu ini kelaparan kita. Lama-lama mati. 3 bulan begitu saja cara makan mati. Pasti mati. Bayangkan 1 orang 1 minggu 1 kali baru makan. Jadi kehendak Allah itu tiap hari, setiap waktu secara teratur kita kerjakan. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30b, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sebagai utusan Bapa di sorga. Karena konsep Alkitab tentang Allah itu adalah Allah Tritunggal. Makanya orang-orang non-Kristen itu bingung kalau baca ini. Yesus berkata, Bapa mengutus aku. Kok Yesus Allah, Bapa Allah? Nah itu, karena orang tidak mengerti. Allah Tritunggal, satu dalam kesatuan. Jadi bukan 3 Allah, 1 Allah, 3 pribadi. Yang memang tidak bisa gampang masuk di pikiran kita. Tapi kehendak Bapa, kehendak Anak, kehendak Roh Kudus satu, tidak bisa terpisah karena satu, mereka Allah. Itu sebabnya Yesus sebagai utusan Bapa ketika akan menuntaskan misi penyelamatan manusia yang berdosa ini. Di Taman Getsemani Yesus bergumul berat. Itu dicatat dalam Markus 14 ayat 36. Yesus berkata, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadilah kehendakmu. Wah, kalau baca ini bergetar hati kita, saudara-saudara. Bergetar, saudara-saudara. Yesus itu tahu cawan ini sangat sengsara. Pikul dosa seluruh umat manusia itu tidak gampang, saudara. Ada nyawa yang akan melayang, ada tubuh yang akan disobek-sobek, ada darah yang akan tertumpah. Ini bukan pura-pura Yesus berdoa. Yesus sebagai anak yang memakai tubuh manusia, berinkarnasi menjadi manusia itu tahu ini gentar sekali. Itu sebabnya dia berkata, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Dia mau berkata, berat Tuhan, berat Bapa. Sangat berat, saya takut. Tapi janganlah apa yang saya kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki.
jadilah kehendak-Mu. Andai kata Tuhan Yesus tidak selaras dengan kehendak Bapa, maka saudara dan saya tempatnya pasti di neraka. Tamat riwayat kita, tamat saudara. Kita akan hidup selama-lamanya dalam kesengsaraan yang tidak ada taranya, saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus mau menjalankan kehendak Bapa. Dia mau setia kepada perintah Bapa dan misi Bapa, sehingga saudara dan saya diselamatkan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga adalah doa yang paling sering kita ucapkan, yang sering kali orang-orang Kristen bicarakan, bahkan lafalkan. Kecuali gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan tertentu yang sudah tidak pernah lagi berdoa Bapa kami, mereka sudah tidak pernah merasa ini penting. Mereka anggap doa ini sudah usang dan ketinggalan zaman. Yang terkenal doa Yabes. Minta luas wilayah, minta diberkati, minta sehat. No problem bagi saya, doa Yabes saya setuju. Tapi kalau hidup kita terus menerus hanya doa Yabes, kita tidak dididik dalam kebenaran. Tapi kalau doa Bapa kami, karena itu kita setiap kali kita berdoa Bapa kami mengakhiri doa syafaat kita. Karena itu doa mendidik kita, mengedukasi kita untuk kita betul-betul hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, satu kali seorang teman pendeta datang minta tolong saya untuk mencari ladang pelayanan. Kemudian saya cari, saya dapat satu sekolah STT, tapi STT-nya ada di kampungnya Pak Agus. Pak Agus tahu. Saya bicarakan dengan teman-teman di sana, oke Pak, kami lagi butuh, perlu. Saya kasih tahu ke teman saya, wah puji Tuhan ini ada yang mau terima. Saya bilang STT-nya di sini, tempatnya di sini. Apa dia jawab saudara? Pak Hans, saya akan berdoa sungguh-sungguh dulu ya Pak Hans. Saya mau cari kehendak Tuhan. Dalam hati saya, puji Tuhan. Punya teman yang mencari kehendak Tuhan. Senang sekali. Senang sekali kalau ketemu teman atau orang yang bilang, Pak, saya doakan dulu ya. Saya jangan buru-buru jawab. Saya cari Tuhan. Saya cari kehendak Tuhan. Saya katakan, baik Pak. Bagus sekali. Saya senang sekali Bapak berdoa supaya kehendak Tuhan nyata. Tapi tolong Pak, kalau sudah jelas kehendak Tuhan, cepat segera kontak saya. Supaya saya beritahukan, karena saya ada utang. Saya ada utang kan, saya udah menyampaikan itu kan utang. Janji adalah utang. Sudah beberapa bulan saudara-saudara saya tunggu, tidak ada jawaban. Akhirnya saya telepon. Dia bilang, Pak, saya masih bergumul. Waduh, mantap juga, tapi saya mulai kesal. Kok bergumulnya lama memang? Ya kayak memang kita tidak tahu, kehendak Tuhan bisa 20 tahun. Tapi bagaimana mau bekerja 20 tahun, sudah nenek-nenek, sudah opa-opa baru bisa diterima, mungkin sana sudah runtuh itu sekolah. Waduh, ya saya tunggu. Kemudian udah cukup lama, saya telepon lagi. Saya kontak. Puji Tuhan, dia kasih jawaban kepada saya. Puji Tuhan Pak Hans, saya ditawarin sebuah gereja yang baru dibuka di kota ini. Dan saya sudah bergabung dengan gereja ini. Haleluya! Mantap. Kalau yang undang dari gereja pedesaan, doanya 10 tahun dari kehendak Tuhan. Tapi kalau gereja gede yang undang, tidak perlu berdoa. Langsung tahu, ini kehendak Tuhan. Apa tidak mantul ini? Mantul, saudara. Saya tinggal gini-gini aja di telepon. Seperti orang bego, berbulan-bulan menunggu. Dan gampang sekali. Kapan dia berdoa? Bahwa itu kehendak Tuhan. Yang di sana, yang di pedalaman minta itu sudah berbulan-bulan. Belum jelas kehendak Tuhan. Tapi kalau yang dari kota besar, yang duitnya banyak, yang bisa menggaji pendetanya itu sampai puluhan juta, belasan juta, langsung kita bisa pastikan, ini kehendak Tuhan.
Itulah kelemahan kita manusia. Kalau sesuai keinginan kita, cepat kita bilang, ini kehendak Tuhan. Klik, kehendak saya adalah kehendak Tuhan. Mantap. Itu mantul, tul, saudara. Hebat. Kalau ada tawaran di desa, maka berdoa cari kehendak Tuhan dulu berbulan-bulan. Tapi kalau dapat tawaran pelayanan dari gereja kota, tancap gaspol, katakan siap. Karena semua lengkap. Rumah disewakan. Uang buku ditanggung. Uang listrik ditanggung. Uang HP, kuota ditanggung. Uang koran ditanggung. Semua ditanggung. Maka saya mengatakan, itulah kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Itu kehendak Tuhan. Saya katakan ya dan amin. Kalau undangan dari pedalaman bagaimana khotbah? Pak Hans, kami rindu Bapak bikin KKR di desa. Puji Tuhan. Saya tahu ujung-ujungnya. Tapi Pak, sudah, gak usah dilanjutkan. Sudah tahu. Bapak bisa datang sendiri. Gak ada duit ini Pak. Di pedalaman kami hanya bisa kasih batatas, umbi, makannya. Mau nggak kita pergi? Pergi jauh-jauh, kasih keluar uang sendiri, uang konsumsi di rumah. Ibu gembala setengah mati. Yang penting berangkat. Benar saudara-saudara, saya mengalami itu dan saya bersuka cita sekali. Berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah menolak. Dan saya pergi naik pesawat itu jutaan pulang saudara. Pulang pergi jutaan. Saya pulang pergi dengan sukacita. Kenapa? Apa rahasianya? Karena saya tahu saya sedang menjalankan kehendak Tuhan. Amin saudara. Kalau orang tahu menjalankan kehendak Tuhan, tidak akan komplain. Tidak akan komplain. Baru-baru ini ada orang yang meninggal. Keluarga minta pendeta, berikan penghiburan. Tidak mau datang. Pimpin ibadah pemakaman. Apa jawabnya pendeta? Ada halangan saya. Saudara-saudara yang di sini, awas ya, harus menentukan sikap. Kalau Tuhan panggil, mau dilayani siapa? Pak Gembala? Kalau Pak Gembala yang dipanggil, jangan bingung. Perusahaan sinode yang panggil nanti, yang mengerjakan. Saya berharap sinode saya tidak jawab begini. Sorry, GKRI El Gibor, saya ada halangan, kuburkan sendiri. Nanti Pak Surya dengan Pak Yoyong yang pimpin saya penguburan. Nggak usah pakai pendeta. Yang penting saya dikubur, jangan dikremasi. Nggak usah ada pratangkas tua-tua kita. Pimpin acara. Kalau ada pendeta bilang, saya ada halangan. Ngeri sekali. Waktu jemaat sehat-sehat, bawa persembahan perpuluhan, bawa persembahan. Senang pendetanya. Tapi kalau meninggal, karena penyakit yang sedang saat-saat ini sedang gawat-gawatnya, dia bilang, saya ada halangan, maafkan. Saya yang bukan pendetanya. Sukacita datang, nggak takut kena corona, karena memang harus datang untuk menghibur. Karena saya tahu, walaupun bukan jemaat saya, tapi dia adalah jemaat Tuhan. Amin. Saya hamba Tuhan, bukan karena merek gereja. Saya datang tengah malam, saya menghibur, saya mendoakan. Saya tanya malam-malam sama keluarganya, besok bagaimana acara? Sudah beres dari gereja. Saya tidur. Karena saya ini gangguan tidur. Jam 2, jam 3 baru tidur. Bayangkan bangunnya jam berapa. Untung tidur-tidur, bunyi telepon. Untung sadar. Karena tidurnya tidak terlalu ini kan. Jadi dapat telepon. Dari keluarga yang tadi malam. Saya Pak, boleh pimpin ibadah
Kenapa saya bilang? Pendeta kami tidak mau datang. Halangan. Wah, loncat saudara-saudara. Tunggu 1 jam. Bayangkan, langsung. Untung saya pakai baju. Kalau saya tidak pakai baju, bagaimana Jian dan Joel lihat saya? Langsung mandi cepat-cepat, buang air segala macam, takut rasa di sana karena saya tiap pagi bangun harus buang, mandi, pesan Grab dan sebagainya. Meluncur. Cikadu. Yang bawa mobil juga tanya, Pak ada apa ini? Mau ke Cikadu. Oh ini penting sekali, penting. Wah dia bawa mobil. Waduh, mau muntah saudara. Tahan saja. Aduh, saya bilang ini kalau ada Agus ini enak naik mobil ini, bawa mobil bagus ini. Waduh, mau muntah saya. Kalau saya muntah di situ, pusing dia. Tapi saya tahan saja. Saya bilang sudah mau sampai belum? Belum. Naik ke atas, saya pikir sudah mau sampai. Ternyata di dalam begini sampai di atas. Muntah sama Tuhan, tolong jangan saya muntah. Luar biasa. Sampai di sana memang kondisinya sedih sekali. Gak ada siapa-siapa. Hanya sekeluarga. Puji Tuhan, Tuhan siapkan hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan yang tidak peduli dengan merek gereja untuk melayani Tuhan. Saudara bersyukur jadi orang jangan melihat-lihat merek gereja. Jangan melihat-lihat kondisi orang. Waktu Tuhan minta melayani. Jangan hitung. Saya mau dapat apa? Enggak ada. Dalam hidup saya sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Ketika orang minta melayani, saya tidak pernah bilang tidak. Selalu saya katakan, ya, pergi. Karena saya tahu, saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, saudara. Siapa yang mau menjalankan kehendak Tuhan? Oh, haleluya, saudara. Saya senang sekali dan terharu. Kerjakan, saudara. Kerjakan sungguh-sungguh. Kehendak Tuhan kita harus kerjakan. Saudara, seringkali memang kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Bagi sebagian pendeta yang dimaksudkan kehendak Tuhan itu kalau melayani di California. Tapi kalau disuruh ke Kalimantan, no way. Apalagi ke Kalipaapo. Tapi California pasti mau. Kalau ke Kalipaapo makan lotek, enak. Bagi sebagian besar hamba Tuhan, memang melayani di daerah elit lebih enak daripada di daerah pailit. Tapi saya sudah puluhan tahun membuktikan, kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan setia dengan kita melayani kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini prinsip dalam hidup pelayanan. Kalau diundang melayani di gereja-gereja desa dan pedalaman, wah doanya kencang mencari kehendak. Oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena yang undang persekutuan Cilamaya 17. Tapi saya tidak pernah tahu waktu amplopnya isinya berapa. Saya nggak suka lihat amplop dari dulu. Nggak pernah tahu. Kalau mau cari tahu, saudara amplop saya tanya aja sama Pak Gembala. Kalau persekutuan ini undang saya berapa amplopnya isinya. Gereja ini undang dia yang tahu. Tapi saya sudah wanti-wanti. Mama tidak boleh beritahu saya. Karena saya tidak mau tahu memang. Bukan itu tujuan saya melayani Tuhan. Kalau saya tahu, cilaka bagi saya. Amin, saudara? Saudara tahu kan cilakanya? Saya mulai pilih-pilih. Kalau dari persekutuan gang kecil, saya bilang saya capek, tidak ada, saya ada pelayanan. Tapi kalau dari gereja Kristen Bukit Tengkorak, yang kaya-kaya penuh dengan konglomerat, saya bilang siap, kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Itu manusia. Tidak sedikit para murid Yesus yang bekerja di sektor pemerintahan, saudara. Tapi apakah mereka itu menjalankan tugas negara? Mereka selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di kantor ini seperti di sorga. Bila mereka sungguh-sungguh berdoa, jadilah kehendak-Mu di kantor ini seperti di sorga. Saya percaya, pasti mereka tidak akan korupsi. Mereka tidak akan menerima suap. Tidak akan korupsi waktu, tidak akan korupsi tenaga.
Mereka akan mengabdi sungguh-sungguh untuk melayani rakyat demi rakyat sejahtera, bukan sengsara, saudara. Tapi sekarang yang terjadi apa? Tidak sedikit pemimpin pemerintahan di pusat, di daerah, pemimpin organisasi, masyarakat, bahkan pemimpin agama yang bekerja dengan spirit, jadilah kehendakku Tuhan, bukan kehendakmu. Negara kita ini secara tertulis menempatkan Tuhan di sila pertama. Di ranking pertama Tuhan itu dicatat dalam dokumen negara, dalam dasar negara kita, Pancasila. Tapi kenyataannya dalam perilaku sehari-hari, Tuhan dan kehendak Tuhan berada di ranking ke-100. Ini saya harus bicara. Semua orang harus dengar. Kita punya Pancasila, menghargai ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan ranking 1. Tapi dalam perbuatan kita, Tuhan ranking 100, bahkan 1000. Inilah potret wajah negeri kita saat ini. Banyak sekali orang-orang yang suka sekali memaksa supaya kehendak mereka yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Padahal negara ini mengakui ketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan kehendak Tuhan yang jadi, kehendak saya yang jadi. Mereka beragama dan pasti tahu bahwa mereka diciptakan Tuhan jadi manusia. Karena itu sebagai ciptaan harus tunduk dan taat pada kehendak Sang Pencipta. Harus tunduk pada kehendak Tuhan, Sang Pemilik alam semesta dan hidup ini. Tetapi faktanya saudara-saudara, hampir setiap hari mereka penuh dengan syahwat birahi, memaksa kehendak dirinya untuk berdemo, berkumpul, mendeklarasikan organisasi mereka. Meskipun tahu ada wabah corona yang akan siap menjemput kematian. Saya sedih sekali lihat ini, saudara. Saya sangat sedih dan saya harus berbicara ini. Demi kepentingan pribadi, tidak peduli dengan COVID-19. Saudara bisa nonton video-video itu. Bagaimana demonstrasi buru-buru keluar dari pabrik, dempet-dempetan. Ada yang pakai masker, ada yang cuma di dagu, ada yang tidak. Apa ini tidak akan menularkan? Dan ini sengaja untuk mematikan. Dan orang-orang yang senang itu, pemimpin-pemimpin itu senang karena mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu yang besar. Tapi yang tewas, yang mati adalah rakyat kecil, rakyat lemah yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kehendak Tuhan Yesus tidak ada di dalam politik negara, maka negara pasti kacau balau. Karena kuasa dan jabatan itu dipakai untuk memuaskan kepentingan egoistik pribadi dan kelompok-kelompoknya. Bila kehendak Tuhan Yesus tidak ada di bidang ekonomi, maka yang terjadi adalah manusia saling memangsa satu dengan yang lain. Juga eksploitasi sumber daya alam, habis-habisan, membabi buta demi kepentingan orang-orang dan kelompoknya. Lingkungan hidup akan rusak serusak-rusaknya. Tinggal menunggu Indonesia jadi padang pasir. Hutan sudah pada rusak, saudara. Tunggu 50 tahun lagi mungkin Indonesia ini bisa jadi padang pasir. Karena ekonomi, karena cari uang, tidak peduli, pohon ditebang, diambil semua. Jadi jangan mempersalahkan Tuhan ya, kalau Indonesia ini nanti jadi padang pasir. Kita hidup seperti onta di padang pasir. Mengerikan, sangat mengerikan. Bila kehendak Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia medis, maka yang terjadi, pasien akan dikuras habis uangnya untuk membeli obat-obatan yang sangat mahal. Karena semua akan melihat, tidak peduli sakit, ini ada uang, pasti ada uang. Makanya kita berdoa jangan sakit. Jangan sakit. Minta Tuhan kuatkan kita. Kalau tidak ada kehendak Tuhan Yesus, manusia itu hanya dinilai berdasarkan apa yang ada padanya. Kalau miskin, ditolak. Kalau kaya, mari kalau perlu sembah-sembah dia datang masuk rumah sakit. Bila kehendak Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia hukum, maka yang terjadi hukum rimba,
Hakim dan jaksa, polisi akan tunduk kepada tekanan massa. Dan mereka akan membela yang bayar, bukan membela yang benar. Bila kehendak Tuhan Yesus tidak ada di dalam pergaulan sosial, saudara-saudara, maka tinggal menunggu waktu sesama anak bangsa akan saling menggigit dan saling melenyapkan. Apakah kehendak Tuhan Yesus itu, saudara-saudara? Kita bersyukur kita punya Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kehendak Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh berdoa, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga," maka kita sedang bertindak menyurgakan bumi. Bumi akan dipenuhi dengan kasih dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bumi akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kita, saudara-saudara. Dan bumi ini akan direstorasi Tuhan pada waktunya untuk menjadi surga yang memuliakan Tuhan. Jadi surga itu bukan di dunia mana atau berantah. Tempatnya ini nanti akan direstorasi dan semakin indah dan semakin sempurna. Amin, saudara. Ini indah sekali. Kita saja di sini aja indah sekali. Bagaimana kalau ini sudah direstorasi oleh kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan menjadi lebih indah? Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra berkata, "Apa yang Anda ucapkan dalam doa adalah utang Anda kepada Allah yang mesti Anda lunasi melalui sikap dan tindakan. Doa Anda mesti klop dengan perbuatan Anda. Jangan cuma doanya saja yang membubung ke angkasa, tapi hatinya busuk dan hidupnya amburadul. Kemunafikan seperti ini paling dibenci Tuhan." Saya senang sekali dengan Pendeta Eka Dharma Putra. Karena kalau dia menyampaikan isi hati Tuhan itu tidak pernah kompromi. AA, BB. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Apakah kita siap menyelaraskan doa kita dengan perbuatan kita? Bersediakah kita berdoa, "Ya Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dan ini juga yang menjadi perbuatan kita sehari-hari. Mari kita terus berdoa, saudara, agar kita dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga terjadi di bumi ini, agar jangan kita dihardik Tuhan. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Namun jujur, saudara, saya mengatakan ini bukan hal yang mudah bagi kita bila kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita. Tidak mudah, saudara. Kita bisa saja berdoa kehendak Tuhan yang jadi, tapi dengan hati yang tidak rela, dongkol, sangat terpaksa, bahkan boleh jadi ada kepahitan di dalam diri kita. Karena terkadang kehendak kita sudah begitu kuat bercokol di dalam hati kita, di dalam batin kita yang paling dalam, sehingga kita tidak mampu menerima lagi kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Saya sering mengalami itu. Waktu saya berdoa, sesuatu yang saya rindukan terbayang dalam pikiran saya. Kalau tidak terjadi seperti yang saya minta, waktu saya berdoa itu, saya sudah lemes. Ini manusia luar biasa otaknya. Waktu berdoa, "Tuhan, saya perlu ini." Tapi ada juga suara lain di dalam pikiran ini. Kalau Tuhan tidak kasih yang kau minta, bagaimana? Takut. Padahal kita bilang, "Tuhan, kehendakmu yang jadi." Tapi hati tidak rela. Jujur, saudara, tidak mudah. Waktu kita berdoa, "Tuhan, kehendakmu yang jadi." Hati-hati. Waktu tidak terjadi kehendak kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apakah kita masih mau percaya kepada Yesus? Kita perlu belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kitab Daniel 3:15-18 dikisahkan,
Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hebat sekali saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya yakin di dalam hati mereka ingin Tuhan lepaskan. Itu kerinduan. Itu kehendak setiap kita. Apa yang kita minta yang baik supaya Tuhan penuhi, bukan? Tapi mereka sudah mengantisipasi. Sekiranya pun kami harus binasa, kami tidak akan pernah menyembah Tuhan, dewa, dan dewa Tuhan. Biar mati, kami mau tetap menyembah Tuhan. Jadi kalau kehendak kita tidak terjadi, kita tetap menghargai dan menghormati Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Saudara-saudara, namun ada satu hal yang pasti bila kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti disenangkan, dan Dia sebagai gembala kita yang baik pasti tidak akan membawa kita ke tempat yang salah dan membahayakan. Saya percaya sungguh-sungguh. Yesus sebagai gembala akan selalu menuntun kita ke air yang tenang dan membaringkan kita ke padang yang berumput hijau. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia tetap beserta dengan kita. Mari kita pegang ini saudara. Walaupun sulit ketika kita menjalankan kehendak Tuhan, tapi kita percaya Tuhan akan membawa kita ke tempat yang paling nyaman dan aman. Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan akan membawa kita ke air yang tenang. Mari saudara-saudara, kita berkomitmen, kita mulai berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita berdoa.